Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe video saya. Bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe di bawah, gratis. Terima kasih. Dalam masa Advent minggu ketiga ini, saya akan berbagi kisah sebuah harapan yang saya ambil dari Komisi Keluarga KWI 2022 dengan judul besarnya Advent dalam Keluarga. Teman-teman yang terkasih, kalau kita bercerita tentang Natal, pastilah kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci, yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Kalau yang terlibat langsung tentu saja keluarga kudus, Santo Yusuf, Bunda Maria, dan Yesus sendiri. Sedangkan tokoh-tokoh yang tidak langsung, para gembala dan para malaikat, serta orang-orang Majus dari timur. Nah, dari orang-orang Majus inilah kita bisa belajar, karena mereka mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah harapan. Mari dalam kesempatan ini kita buka kitab suci untuk mengenal sekelompok orang yang telah menunggu sepanjang hidupnya, di mana mereka berharap bahwa Allah akan mengutus juru selamat ke dalam dunia. Mari teman-teman yang terkasih, kita baca dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, menunggu adalah saat-saat yang tidak disukai oleh banyak orang, sangat membosankan karena tidak ada kejelasan soal kapan waktunya dan harinya.
Tetapi pernahkah kita menunggu sesuatu yang membuat kita sangat bergembira atau sangat bersemangat? Apakah Anda pernah mengalaminya? Kalau kita menunggu sesuatu yang kita yakini akan terjadi, kita memiliki sebuah harapan. Seperti dalam bacaan yang tadi kita baca, yang terjadi kepada orang-orang Majus itu. Ketika saat mereka melihat bintang di timur, mereka yakin apa yang telah mereka nantikan selama ini telah tiba. Maka bergegaslah mereka untuk mengikuti tanda itu yang berupa bintang yang bersinar. Walaupun mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh, mereka lakukan hanya untuk melihat Yesus lahir. Ketika mereka bertemu, lalu mereka memberi hadiah dan sujud menyembahnya. Hati mereka penuh dengan sukacita karena harapan mereka tercapai. Hal itu pun bisa kita alami jika kita mempunyai harapan yang kuat seperti orang-orang Majus itu. Dalam Tuhan pasti ada harapan. Allah selalu menepati janjinya. Sebetulnya kita juga memiliki sebuah harapan yang baru, bahwa Yesus lahir ke dunia untuk berkuasa dan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita menanggapi Dia dengan iman. Mari teman-teman yang terkasih, Natal sudah semakin dekat. Apakah kita sudah mempersiapkan hadiah untuk menyambut kelahirannya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu, di mana mereka memberi hadiah dan sujud menyembah kepada Yesus? Maka dari itu teman-teman, dalam minggu Advent yang ketiga ini, kita luangkan waktu kita untuk berdoa bersama keluarga dan meminta Tuhan memberikan kita kesempatan untuk membagikan harapan yang telah Dia berikan kepada kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih telah memberi kami harapan dengan mengutus Putra-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bantu kami mengingat bahwa Engkau akan menyelesaikan apa yang telah Engkau kerjakan dalam diri kami masing-masing melalui Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita penuh dengan harapan. Terima kasih, Tuhan memberkati.